Jumpa lagi di Gimmick Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Spartacus Season 1 episode 3 yang berjudul Legends. Oke, langsung saja kita simak yuk. Cerita ini diawali oleh Spartacus yang sedang bersiap untuk berlatih di Ludus Batiatus. Dia mengenakan perlengkapan latihannya dan tidak lupa melilitkan pita ungu milik Sura istrinya pada pergelangan tangannya. Dalam latihan, Doktore melihat Spartacus menyepelekan pelatihannya sehingga Doktore marah dan dia kemudian mempermalukan Spartacus di depan para gladiator lainnya. Doktore kemudian memberitahu mereka bahwa festival Vulcanalia sudah dekat. Dan Batiatus telah memilih 20 gladiator terbaiknya untuk bertarung pada acara Vulcanalia. Batiatus juga telah menentukan 2 gladiator terkuat yang akan menjadi pertarungan utamanya. Sementara itu, Batiatus mengungkapkan kekesalannya terhadap Calavius yang mengatakan dirinya tidak bisa hadir dalam resepsi pertandingan di Villa Batiatus. Lucretia kemudian meyakinkan Batiatus bahwa tamu yang lain sudah cukup dan dia juga mengatakan kalau Ilitia akan hadir dalam resepsi pertandingan besok. Lucretia membeli perhiasan kalung hijau zamrud dan emas yang mahal untuk menyambut Ilitia supaya terkesan. Naevia, seorang budak perempuan yang sedang mencoba mengenakan kalung tersebut, diperhatikan oleh Crixus. Sepertinya Crixus tertarik pada kecantikan Naevia. Doktore sedang melatih para gladiator. Dia kemudian melihat Spartacus berhenti untuk mengencangkan pita ungunya. Doktore marah dan kemudian buang air kecil di depan Spartacus. Doktore juga kemudian menjatuhkan Spartacus hingga mukanya mencium tanah bekas kencing Doktore. Crixus dipanggil oleh penjaga dan diantar masuk ke kamar Lucretia oleh Naevia. Crixus mencoba menggoda Naevia namun tidak berhasil. Crixus kemudian masuk ke kamar Lucretia untuk memuaskan nafsu majikannya. Doktore mengajari para gladiator bahwa tidak semua pertarungan berakhir dengan kematian dan mengangkat tangan dengan 2 jari menandakan penyerahan diri. Lagi-lagi Spartacus dan Faro mengejek Doktore. Dan untuk kali ini mereka dihukum dimasukkan ke dalam sumur kotoran dan limbah. Sore harinya, keduanya sudah berada di kamar mandi bersama dengan para gladiator lainnya. Doktore memberitahu mereka bahwa Crixus dan Cneus akan bertarung pada pertandingan utama, sementara Spartacus akan bertanding melawan Faro. Spartacus kecewa karena dia menginginkan masuk dalam pertandingan utama melawan Crixus. Keesokan harinya, Spartacus memancing emosi Cneus dan berhasil membuat marah Cneus yang menyerang Crixus hingga menabrak tiang kayu sehingga Cneus terluka. Malam harinya, resepsi Vulcanalia berlangsung. Para gladiator ditampilkan dan diperlihatkan ke publik. Di antara para gladiator, Spartacus menjadi favorit dan dikagumi banyak pengunjung. Lucretia mendampingi Ilitia untuk melihat-lihat penampilan para gladiator. Lucretia juga mengajak Ilitia untuk menyaksikan pertunjukan seks salah seorang gladiator, yaitu Faro dengan salah satu budaknya. Faro mendengar bahwa Batiatus akan menunjuk Rabanus untuk melawan Crixus pada pertandingan utama besok. Hal itu disampaikan kepada Spartacus. Spartacus kemudian membuat gaduh dengan mendorong Crixus dan mereka berdua pun bertarung di hadapan orang-orang. Melihat antusias para tamu, akhirnya Batiatus memutuskan Spartacus akan melawan Crixus di arena pertandingan utama besok. Di malam hari, Naevia disuruh mengambil anggur oleh Lucretia. Ia kemudian bertemu dengan Crixus yang memberinya kalung yang dia peroleh dari Asur untuk mengungkapkan perasaannya kepada Naevia. Pertandingan Vulcanalia telah tiba dan Faro sukses dalam pertarungan pertamanya di arena. Calavius mengumumkan pertandingan utama akan segera dimulai. Spartacus memasuki arena pertandingan, kemudian dilanjutkan dengan Crixus. Sebelum Batiatus mengumumkan dimulainya pertandingan, Spartacus terlebih dahulu menyerang Crixus.
Pertandingan tampaknya tidak seimbang. Spartacus dengan ganas menyerang Krixus, sementara Krixus hanya bertahan. Setelah Spartacus kelelahan, gantian Krixus yang menyerang dan menjatuhkan Spartacus ke tanah. Krixus terus saja memukuli Spartacus berkali-kali sampai Spartacus kelelahan dan terluka. Akhirnya, Krixus berhasil menjatuhkan Spartacus dan menodongkan pedang ke lehernya. Sementara penonton menginginkan Spartacus dibunuh. Spartacus kemudian mengangkat kedua jarinya yang menandakan bahwa dirinya menyerah dan minta pengampunan. Batiatus pun akhirnya mengizinkan Spartacus untuk tetap hidup dan para penonton kecewa akan keputusan Batiatus, termasuk Calavius yang langsung meninggalkan arena. Spartacus kemudian bertemu dengan Doktore dan berkata bahwa dia akan berlatih keras, namun Doktore meresponnya dengan dingin. Demikian alur cerita Spartacus Season 1 episode 3 yang berjudul Legends. Nantikan alur cerita selanjutnya hanya di Gimmick Channel. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.